78 juga. Yuk kita ulangi lagi surat 32 ayat 9, karena tadi ada ruh dan juga ada jiwa di situ. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Ruh sudah clear ya, sudah paham ya. Berarti ruh kalau di HP itu seperti apa tadi? Baterai. Lah, HP ini ada casing, ada baterai. Tapi kalau tidak ada aplikasi, bisa nggak digunakan untuk nelpon? Nggak bisa. Maka Allah menciptakan aplikasi di dalam diri kita itu berupa jiwa. Itu jiwa itu apa? Yaitu waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Itu qalilan ma tashkurun. Jadi yang namanya jiwa itu adalah tadi secara fisik kita sudah sempurna Bapak Ibu, tapi Allah belum kasih apa tadi? Jiwa. Makanya kita ini yang bisa datang ke majelis ini itu adalah orang yang sudah punya jiwa. Jiwanya jiwa takwa gitu. Karena jiwa itu kan nanti ada dua ya, ada fujur, ada takwa gitu. Dia Allah menciptakan bagi kalian sam'a, absar, afidah. Ini ibaratnya adalah software Bapak Ibu. Kalau yang tadi ini adalah hardware-nya. Ini Allah menciptakan jiwa untuk manusia, sam'a, absar, afidah. Lah, sam'a itu Allah ciptakan lebih dulu karena ternyata setelah diteliti ya, sam'a itu berfungsi lebih dahulu Bapak Ibu sebelum absar dan afidahnya. Ketika di dalam perut seorang ibu, anak itu sudah bisa mendengar apa kata-kata ibunya. Sejak ngomong bapaknya itu sudah ada respon gitu ya, udah mudeng ya sam'a. Jadi sam'a, absar, afidah itu adalah software jiwa itu. Manusia diciptakan raga dan ruh, tanpa jiwa tidak akan bisa apa-apa. Contohnya kita lihat orang yang jiwanya diambil oleh Allah itu seperti orang gila. Orang gila itu, ini tandanya Pak Dokter Fajar ini ya jiwanya diambil oleh Allah ya, sudah hilang jiwanya. Jadi dia sudah tidak punya malu lagi, sudah tidak punya sedih lagi, sudah tidak punya apa-apa lagi karena sam'a, absar, afidahnya sudah tidak ada gitu. Paham sekarang? Jadi ini adalah jiwa, softwarenya manusia gitu. Kalau jasadnya, casingnya tadi sudah kita bahas. Nanti makanan jiwa dan makanan jasad beda gitu. Jadi jiwa itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Sam'a, absar, afidah. Sam'a itu pendengaran, absar itu penglihatan, wal afidah itu hati. Jadi ini antara ruh, sam'a, absar, afidah itu ada, nanti akan bersatu itu. Dan itu adalah merupakan badan halus kita. Kita itu mempunyai badan kasar ini, jasad ini ya, dan ini adalah ruhani kita. Ruhani itu terdiri dari ruh, sam'a, absar, afidah. Jadi jiwa itu, jiwa sendiri ya Bu ya, jiwa itu terdiri dari apa? Sam'a, absar, afidah. Dan itu adalah fungsi daripada sam'a itu kita mempunyai di bentuk fisik kita adalah melalui telinga. Fisik kita telinga, udhunun ya. Tapi jiwa itu di dalam badan halus kita mempunyai sam'a. Fungsinya itu, berfungsinya itu badan halus kita. Fisik kita mempunyai mata, ainun ya, ainun, mata. Ini fisik mata. Bisa dilihat gitu. Tapi di dalam jiwa kita itu mempunyai absar, namanya absar jiwa kita. Kemudian afidah ya, hati, kolbu. Kalau di fisik kita ini kolbu, tapi di jiwa kita itu namanya afidah itu. Jadi jiwa itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Sam'a, absar, afidah. Sekarang saya mau tanya,
Orang mati itu dicabut apanya? Yang dicabut apanya? Kan katanya ada malaikat pencabut apa? Kok orang pencabut roh? Ayo, nyawa itu apa nyawa? Hah? Jiwa itu apa? Apa? Nyawa itu apa? Kira-kira apa? Ini saya sudah siapkan ini. Saya tadi nggak bawa bekal, cuma punya wadah kacamata. Ini di surat kita lihat ya, di surat 42, surat 39 ayat 42. Coba kita lihat surat 39 ayat 42 ya. Ya. Supaya kita punya gambaran gitu ya. Yang diambil itu ruhnya apa? Ya, itu ya. Apa coba? Jiwa. Jiwa itu tadi sama absor afidah. 39 ayat 42, coba kita lihat ya. Proses mati itu kan dan tidur itu sama kan? 39 ayat 42. Ya. Sudah? Ya. Allahu yatawaffal anfusa, Allah mewafatkan jiwa hina mautiha. Ada yang mengatakan Allah memegang jiwa ketika matinya, bukan jiwa seseorang ya, ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, maka dia Allah menahan yang dia telah tetapkan atasnya kematian, wa yursilul ukhra, dan dia melepaskan yang lain, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ini saya contohkan Bu. Ini kacamata ini ibaratnya manusia ya, manusia. Di dalam diri manusia itu ya ada jiwa ya. Jiwa tadi apa? Sam'a, absor, afidah. Ada ruh itu. Tadi Allah mengatakan Allah mewafatkan jiwa ya, memegang jiwa ketika matinya. Ketika mati jiwanya dipegang. Berarti itu ketika mati, jadi yang diangkat itu apanya Bu? Kalau mati? Jiwa ya. Jiwa itu kalau mati berarti berserta pencabut apa tadi? Nyawa ya, pencabut nyawa. Jadi gini Bu, biar paham ya. Tadi namanya apa? Nyawa ya. Nyawa itu kan senyawa Pak. Nyawa. Jadi kita paham nyawa. Nyawa itu adalah perpaduan antara jiwa plus ruh. Ini 32 ayat 9 tadi loh. Ini nyawa. Paham? Jadi badan halusnya diangkat oleh Allah. Jadi ketika Allah mewafatkan seseorang, ini antara ruh dan jiwanya diangkat. Ini tinggal casingnya saja gitu. Paham ya? Jadi ketika ini sudah tidak ada ruh, sudah tidak ada jiwa, nek dipanggil nyawa betul? Bisa melihat nggak? Bisa mendengar nggak? Iya, ini casingnya, ya. Apa? Oh nggak tahu. Iya. Ini ya. Jadi Allah itu mengangkat apa? Mengambil bukan rohnya tapi semuanya antara roh dan jiwanya. Jadi yang 32 ayat 9 tadi diambil lagi sama Allah. Paham enggak? Tadi yang pertama kita bahas kan raga. Ya. Ketika meninggal wafat itu sam'a roh, sam'a absor akidahnya itu diambil lagi. Ini
Ini kan tadi roh ya, ini jiwa gitu. Jadi ini yang diambil, tinggal casingnya saja ya. Tapi ketika walati lam tamus fin manamiha, dan yang belum mati di dalam tidurnya, ini roh ya Bu, ini roh yang saya masukkan lagi. Ketika mati yang diambil adalah jiwanya saja oleh Allah. Jadi dia masih bisa masih bisa bernafas kan gitu kan. Kalau tadi ketika ini sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak bisa bernafas, tidak tumbuh, tidak bergerak kalau diambil roh dan jiwanya. Ketika ini masih ketika pas tidur beda. Kalau tidur yang ditahan adalah jiwanya saja itu. Ini masih bisa ngorok, ya toh? Masih bisa ya bergerak kan, masih bisa bolak-balik kan ya. Mansal kemul seiso gitu kan ya. Sementara sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Contohnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ditinggal pasangannya, sedih badan. Sedih badan. Ketika ini bersatu, ketika hidup itu. Ketika ditinggal pasangannya sedih enggak? Tapi ketika dia tidur karena jiwanya diambil, masih sedih enggak? Sedih. Ya tidak tahu, karena jiwanya itu yang merasa sedih itu berarti apa? Jiwanya itu. Apalagi ketika sudah meninggal ini sudah nggak sedih lagi gitu. Sekarang bisa membedakan ya antara jasad, roh dan jiwa. Nyawa apa nyawa? Jiwa dan roh bersatu itu nyawa. Makanya kalau ada kecelakaan gitu ya, bis memuat ada 50 orang yang 23 yang melayang apanya? Nyawanya itu, bukan rohnya yang melayang. Ya nyawanya itu. Nyawa karena apa? Jiwa dan rohnya sudah ya nggak ada, tinggal jasadnya aja yang kecelakaan yang mati itu ya. Itu. Jadi sekarang bisa membedakan ya antara jiwa, antara jasad, roh dan jiwa, juga nyawa. Sekarang sudah jelas. Jadi roh itu yang tahu hanya Allah. Kalau jiwa terdiri dari sam'a, absor, afidah. Perpaduan antara jiwa dan roh namanya nyawa. Sudah bisa ya? Itu. Jadi untuk memahami itu memang agak rumit gitu ya, perlu penelaahan lebih lama itu. Jadi tadi yang merasakan sakit, yang merasakan sedih, yang merasakan nggak enak badan itu adalah jiwa gitu. Jadi ketika orang itu sakit, orang itu sedih, orang itu misalnya diutangi, diakeh gitu kan, nyaur utang angel banget, orang duit terus dioyak-oyak sama debt collector gitu. Sedih enggak? Sedih. Tapi ketika tidur hilang karena jiwanya dipegang sama Allah. Berarti yang merasakan sakit, yang merasakan bahagia itu apa? Jiwa. Paham ya sekarang ya? Tidak. Dari Allah yatawal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Dan yang belum mati di dalam tidurnya. Fayum sikullati qadha, maka dia menahan yang dia telah tetapkan atasnya kematian. Kalau Allah menahan jiwa itu ketika mati, ya ini diangkat dua-duanya ketika tidur itu. Jebule tangi turu, jane jam 4 ya sekarang kalau ya kok ora tangi-tangi itu ada itu anak siapa? Ada. Jadi bangun tidur dibangunkan sudah tidak bergerak lagi. Jadi karena jiwa dan rohnya sudah diambil oleh Allah, kadung tidur. Makanya kan proses tidur dan mati sama itu. Jadi sama-sama diangkat. Cuma kalau orang tidur itu yang diangkat jiwanya, kalau orang mati yang diangkat roh dan jiwanya, ya nyawanya diangkat oleh Allah. Yang tidur wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia Allah mengutus kembali kalau sudah mau melilir, Allah kembalikan lagi. Itu.
Kembalikan lagi kepada jasadnya. Ila ajalin musamma sampai waktu yang ditentukan, sampai waktu matinya, ya, ajalnya tiba gitu. Jadi sekarang paham ya? Oke. Sekarang kita akan membahas jiwa juga. Jiwa, kita dikasih jiwa oleh Allah supaya kita bersyukur. 1678. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Saat itu kata Allah, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, dia Allah telah mengeluarkan kalian mim butun. Butun itu jamak dari batnun, ya, perut. Mim butuni, jamak taksir namanya. Mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian. Saat kita lahir ke dunia, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Wonten sing saged maos Quran dereng? Sudah ada yang bisa bekerja belum? Kan belum, ya. Belum tahu apa-apa, alif ba ta mawon dereng atas, ya. La ta'lamuna syai'a, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa ternyata, ya. Makanya janganlah sombong. Ketika kita tidak tahu apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dia menjadikan bagi kalian apa? Pendengaran. Pendengaran itu beda dengan telinga, ya Bapak Ibu. Telinga itu adalah kelengkapan fisik kita. Kalau sam'a itu kelengkapan jiwa. Absar, pelihatan, itu juga penglihatan jiwa melalui ainun, mata kita. Wal afidah, dan hati, ya. Makanya kalau kita hanya dilahirkan dengan ruh saja, kita selamanya tidak akan tahu apa-apa. Kita bisa ngaji, bisa pergi ke majelis ini, ke ruangan ini, masih bersama ayat-ayat Allah, karena kita dikasih sama absar, afidah, dan kita bersyukur terhadap itu, Bapak Ibu. Makanya di sini Allah menjadikan sam'a, absar, afidah supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya itu adalah harus terus mempertahankan ini, jiwa kita ini, yang dengan bersyukur itu kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Karena ada di antara banyak manusia yang dikasih sam'a, absar, afidah, tapi tidak difungsikan semaksimal mungkin. Karena apa? Mungkin males, alasannya ada saja untuk menuntut ilmu. Padahal ayat-ayat Allah inilah makanan jiwa. Kalau panjenengan nalika ngaji Al-Qur'an, rasane adem napa panas? Adem. Nek panas itu berarti orang yang bersifat setan. Panas ya. Iya. Jadi la'alakum tashkurun, supaya kita semuanya bersyukur. Maka dengan bersyukurnya kita diberikan petunjuk oleh Allah, ini adalah makanan jiwa kita itu, ya. Makanya
Nanti kita akan lihat lagi hal yang sama ya. Tadi 1678, kemudian 2378 juga. Coba. Hampir sama ya, hampir sama. 2378. Kalau di sini la'at turun, tapi kalau 2378 itu qalilan ma tashkurun. Gitu. Hampir sama yang 2 ayat 9. 23 ayatnya sama 78. Jadi ngiling-ngilingnya gampang. Itu 1678 bekal kita ketika kita hidup dunia adalah jiwa kita adalah diberikan oleh Allah yaitu berupa sam'a, absor, afidah. Supaya apa? Bersyukur. Tapi di antara manusia ada yang tidak bersyukur. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu. Jadi dia Allah yang menciptakan, menghendaki kalian dengan apa? Sam'a, pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati nurani. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Kon ngaji wae angele ra karuan. Alasane ono wae. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa memfungsikan jiwanya dengan penuh ya. Karena manusia tanpa memfungsikan sam'a usul afidahnya tidak lain seperti digambarkan di surat 7 ayat 179. Yuk buka bersama. 7179 seperti apa? Ya, kal an'ami balhum adall. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah wis dikai bekal ya kok ora gelem nganggo ya. Walaqad darokna ancamannya ini, dan sungguh benar-benar kami sediakan untuk neraka jahanam katsiran minal jinni, kebanyakan dari jin dan manusia. Lanang apa wedok Bapak Ibu? Hah? Lanang wedok. Kebanyakan dari jin dan manusia. Lanang wedok. Lanang wedok. Kenapa Allah sediakan neraka jahanam? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi hatinya tidak untuk memahami. Di sini adalah memahami ayat-ayat Allah, baik kauliyah maupun kauniyah. Kauliyah berupa Al-Quran, kauniyah berupa ayat-ayat yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Jadi dikasih hati tapi tidak paham. Nek cara wong Jawa jenenge ndap. Iya, mempunyai hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata. Mata ini nih a'yun. A'yun itu mata jasad ya. Dan itu kalau disetrumkan fungsinya adalah diabsor Bapak Ibu. Absornya berfungsi enggak gitu. Tapi ternyata dikasih mata yang nyetrum ke absor itu
tidak nyambung ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tapi mereka tidak melihat dengan matanya. Kon ngaji kon delok ayat-ayat Allah rak gelem. Kon delok ke wong ora duwe yo etok-etoke rak weruh. Nek wong Jawa nek ngomong etok-etoke rak weruh napa? Wonten Bu istilahnya. Ketoke weruh tapi etok-etoke ora weruh ngono. Napa niku? Nek wong pertama napa? Ndak. Dan iki ping pindho napa? Jenengan sing ngomong lu ya. Tapi memang istilah Jawa itu pas kok. Terus yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tapi telinganya tidak untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Ayat-ayat Allah lagi, kauliyah maupun kauniyah ya. Jadi kita duwe kuping krungu tapi etok-etoke ora krungu, jenenge napa? Ya, kuping napa cantelan ya. Maka orang-orang yang tidak bisa memfungsikan perangkat yang Allah berikan, baik software maupun hardware-nya ya, itu tidak lain seperti apa? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Karena apa? Binatang seperti binatang ternak. Binatang ternak itu nggak punya jiwa, Bapak Ibu. Tidak dikasih jiwa, hanya dikasih insting. Kasih dia punyai badan, punyai casing, sama punyai baterai gitu. Sama insting tok, tidak dikasih sama absor afidah. Lah manusia dikasih sama absor afidah kok ora digunakan, itu koyo apa? Binatang ternak itu. Karena nek binatang ternak bahkan lebih sesat. Karena apa lebih sesat Bu? Karena kalau binatang ternak misalnya dia hanya makan rumput aja gitu. Dia enggak ngapa. Tapi yang namanya manusia ya apa nih dengan ruhnya saja, jiwanya tidak dipakai, wah sudah tidak karuan lagi ya. Itu sing waras ya. Yang tidak waras, kalau kan banyak orang-orang yang sehat jiwa raga, banyak orang-orang yang sehat raganya ya, sugih ya, jiwanya tidak punya. Itu banyak apa ya istilahnya, yang punya jabatan akhirnya karena jiwanya nggak ada ya korupsi ya, ngapusi apalagi banyak lah. Kemudian kalau misalnya di dalam masyarakat itu karena jiwanya tidak berfungsi, minum minuman keras itu kan, keplek, medo itu karena sama absar afidnya tidak berfungsi. Kalau berfungsi digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah baik kauliyah maupun kauniyah, insya Allah jalannya akan lurus. Mudah-mudahan kita ini bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita berupa sama absor afidah, jiwa kita, ruh yang Allah titipkan di dalam badan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan di dunia. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat berapa? 17 ayat 36. Coba buka. Tadi saya rangkumkan ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Sekarang buka surat 17 ayat 36. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, baik jiwa maupun raga. Raganya untuk saksi Bapak Ibu. 17:36. Jadi Allah titipkan software maupun hardware kita
Itu semuanya akan ditanyakan untuk apa itu. Tubuh dan jiwa raga kamu itu untuk apa di dunia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmu bagimu. Yang tidak ada ilmu jangan diikuti. Tidak ada petunjuknya jangan diikuti. Karena apa? Jangan mengikuti yang tidak ada ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika semuanya itu ya, semuanya itu antara sam'a, basara dan fuad, kana anhu mas'ula adalah darinya mas'ula ditanya. Kanggo opo aku memberikan kamu sam'a, absor, afidah. Itu yang karena yang bertanggung jawab adalah nanti nafas Bapak Ibu, yang merasa kita hidup saja yang merasa bahagia, yang merasa sedih kan nafas. Itu jadi jiwa kita yang nanti akan ditanya. Lah nanti apa ini? Raga kita ya, jasad kita yang akan menjadi saksinya. Di surat berapa? 24. Coba lihat. Ya. Sama absor afidah akan jiwanya akan ditanya dan saksi-saksinya itu adalah raga kita. 24. Ini kan lidah, tangan, kaki itu kan jasad ya, sifatnya jasad. Itu akan menjadi saksi. Karena tadi jiwanya akan ditanya, yang menjadi saksi apa? Jasadnya, jasad kita. Jasad atau raga kita. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma pada hari, tashhadu itu fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu sedang atau akan terjadi. Berarti ini akan terjadi di akhirat nanti. Yauma tashhadu pada hari akan menjadi saksi alaihim atas mereka. Apa yang akan menjadi saksi? Alsinatuhum, lidah mereka. Lisan ya, jamak dari lisan itu alsina. Alsinatuhum, lidah mereka. Alsinatu ya. Kemudian yang akan jadi saksi lagi tangan mereka. Bisa ngomong nanti di surat Yasin kan ada ya. Tangan mereka akan jadi apa? Saksi, menjadi bisa ngomong. Kemudian juga wa arjuluhum, dan juga kaki mereka. Ini kan raga Bu. Ya. Ya tadi yang ditanya apa? Yang ditanya apa tadi? Pendengaran, penglihatan dan hati. Itu kan di surat 17 ayat 36. Yang ditanya itu jiwanya. Yang akan menjadi saksi adalah raganya. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi yang akan menjadi saksi apa? Raga kita, yaitu lisan, tangan dan kaki. Sekarang lihat lagi di surat Yasin ya.
Yasin ayatnya 65 ya. Yasin 65, surat Yasin ayat 65. Antara mulut dan lidah itu kan beda, Bu. Ya, mulut itu terdiri dari ini, bibir ya. Itu akan dibampeti malahan. Yang biasa bisa ngomong gitu ya. Al-yauma nakhtimu, itu juga fi'il madi dong, fi'il mudhari. Pada hari kami akan kunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara pada kami. Apa yang berbicara? Tangan-tangan mereka. Tangan yang sekarang hanya bisa gini-gini ya, ngulek lombok gitu. Nanti di akhirat akan menjadi saksi, akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, tadi yang ditanya adalah jiwa kita, yang akan jadi saksi adalah raga kita. Di selain surat tadi, surat ini ya, surat 36 ayat 65, itu ada lagi kulit kita pun, kita nanti kulit kita pun akan bisa bicara. Surat 41 ayat 20 sampai 21, kulitnya akan bisa bicara. Itu, jadi itu raga kita akan menjadi saksi bagi jiwa kita. 41 ayat 20 sampai 21. Sampai 22 ya. Kalau mau lengkap ya dibaca dari atas. Saya akan baca dari 19, 20, 20, 21, 22 ya, biar agak jelas. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun, dan pada hari akan dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka. Fahum yuzaun, lalu mereka dibagi-bagi atau dipisah-pisah. Hatta sehingga apabila jauha datang kepadanya, syahida alaihim, menjadi saksi atas mereka. Apa yang bersaksi? Sam'uhum, pendengaran mereka, wa abswaruhum, penglihatan mereka. Selain ditanya tadi berarti akan dijadikan saksi. Wa juluduhum, itu ya, kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi yang akan jadi saksi di sini adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu. Dengan apa menjadi saksi atas perbuatan manusia kita ini. Kemudian orang yang istilahnya kulit, pendengaran, penglihatan kok menjadi saksi dan bisa bicara ya, orangnya itu protes gitu, kok kowe kok saiki iso ngomong gitu. Nah ini ayat 21-nya. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kepada kulit-kulit mereka, lima syahidum alaina, gitu kan, mengapa kalian bersaksi atas kami, itu dirinya itu protes gitu. Kok kulit sekarang kamu bisa bersaksi atas kami sih gitu. Kata kulitnya, lalu mereka berkata, antokona, telah menjadikan berbicara antokona, telah menjadikan berbicara kami Allahu Allah, alladzi antaqa kulla syai'in, yang telah menjadikan berkata segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dia telah menciptakan kalian pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan
padanya kalian akan dikembalikan. Jadi di sini sudah clear ya, sudah paham ya, antara jasad atau raga, jiwa dan ruh. Kalau ruh memang itu menjadi rahasia Allah ya, tidak bisa mungkin ada orang-orang yang bisa mempelajarinya, tetapi itu hanya sedikit saja yang akan diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, ketika Allah sudah memberikan kelengkapan jasad ya, jiwa, raga, ruh pada kita, Allah tidak membiarkan begitu saja kepada kita semuanya, karena Allah akan melengkapi jasad kita, juga jiwa kita dengan kelengkapan. Lah, kebutuhan jasad itu ya, kebutuhan jasad itu apa, Bu? Makan, Minuman ya. Ini Allah lengkapi enggak? Allah lengkapi. Jadi Allah memberikan makanan jasad itu dengan makanan dan juga minuman dan juga buah-buahan dan semua yang Allah sediakan di bumi ini, baik di darat maupun di laut, adalah untuk kebutuhan jasad manusia. Tapi jiwa itu juga Allah penuhi itu, berikan petunjuknya supaya jiwa itu ada makanannya, yaitu ayat-ayat Allah, petunjuk Allah itulah merupakan makanan jiwa kita. Makanya ketika kita mengaji, mendengarkan orang mengaji yang enak itu ya, rasanya adem, itu karena jiwa kita itu disirami. Makanya seperti ini adalah siraman kolbu ya, siraman jiwa kita disirami, sehingga kalau kita mendapat ilmu rasanya senang, kenapa bukan senang rasanya, bahagia gitu. Makanya ketika saya merasakan sendiri ketika mempelajari Al-Quran itu rasanya bahagia banget, itu tenang gitu di hati, itu tenang banget, bahagia banget, yakin banget bahwa inilah makanan jiwa saya dan inilah petunjuk Allah yang lurus, siratal mustaqimnya Allah. Maka Allah menyuruh kita untuk mengikuti petunjuk Allah itu kepada kita semuanya, yaitu di surat 7 ayat 3 ya, 616 surat 1 ya, makanan jiwa ya, 7 6 106 43 ini aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. 61 oh ya, 6143 ya. Fokus di hadza siratal mustaqim ya. Ya. Kemudian 126 juga. Siratal mustaqim. Kita lihat aja surat 7 ayat 3. Itu petunjuk ya, petunjuk bagi kita jiwa. Karena yang akan merasakan tenang, merasakan bahagia itu adalah jiwa kita. Yang akan merasakan sakit itu juga jiwa kita. Raga itu hanya sebagai tempat wadah aja, Bapak Ibu. Ini wajib ya, wajib diikuti karena ini fi'ilnya fi'il amar yang datangnya dari Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, kalian ikutilah. Kalian itu siapa? Kita semuanya. Lanang apa wedok? Lanang wedok. Cilik gede. Cilik gede. Ittabi'u, kalian ikutilah ma, apa yang
unzila ilaikum. Ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum dari Tuhan kalian. Kalian ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ini bekal oleh Allah. Jadi kita sudah dibekali jiwa, raga, ruh. Kemudian Allah memberikan petunjuknya, ya. Makanan jiwa. Bukan makan kembang. Kalian ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Kemudian Allah berpesan, wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti dari selain Allah sebagai pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun. Yang terjadi itu Bapak Ibu, sedikit sekali yang mengambil pelajaran, sedikit sekali yang mau mengaji Al-Quran. Walaupun itu perintahnya datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Itu. Jadi sesungguhnya kalau kita analogikan, kita itu hidup di dunia ini, hidup di bumi ini. Bumi ini yang menciptakan siapa? Allah. Kita yang menciptakan Allah. Makanan yang ada di bumi ini yang menciptakan Allah. Maka ibaratnya kita ini berada di pabriknya Allah. Lah, karena di pabriknya Allah, Allah mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan umat manusia itu, supaya hidupnya itu aman, nyaman, tentram, bahagia, selamat di dunia sampai menuju akhirat. Ada yang bekerja di pabrik di sini? Ada ya? Mantan? Atau di suatu instansi, di rumah sakit, di sekolahan, di perkantoran, itu kan dari atasan itu pasti mengeluarkan apa? Aturan itu. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita ini di pabriknya Allah. Apalagi kita itu adalah produk Allah gitu. Harus itu mengikuti aturannya Allah gitu. Kalau enggak ya kira-kira kalau misalnya di pabriknya manusia itu kalau enggak mengikuti aturannya bosnya gimana? Langsung dia apa? Langsung enggak sampai seminggu ya, dipertahankan gitu. Aturannya jam 7 masuk ya, seragamnya pakai seragam tertentu gitu kan. Jam 7 masuk, jam 8 lagi teko. Terus nganggone pakaian harus sesuai dengan aturan instansi yang ada. Kira-kira orang dino dipertahankan enggak? Sama gitu. Sama bagi kita ini berada di pabriknya Allah, kita ini karyawannya Allah, itu hamba-hamba Allah ya, yang harusnya itu mengikuti apa yang sudah Allah wajibkan untuk diikuti, mengikuti ayat-ayat Allah itu. Dan memang untuk mengikuti petunjuknya Allah harus ada kesabaran, ketelatenan, kemauan kuat ya, dan waktu yang lama itu. Karena kalau kita merasa puas, aku wis ngaji 10 tahun kok, wis bosen aku. Cukup nggak Pak Bapak Ibu? Nggak cukup gitu. Nggak cukup. Sampai orang 10 tahun pun gitu. Ya, kita tuh belum bisa apa-apa itu. Semakin kita belajar ayat-ayat Allah itu semakin merasa pintar apa semakin merasa bodoh? Iya, semakin merasa. Apalagi kalau kita belajar Al-Quran membahas tentang astronomi. Aduh, cilik banget. Bukan mumet ya Bu, kita tuh merasa kecil banget gitu. Bumi ini aja udah besar Bu, gitu ya. Udah besar menurut kita, tapi di tata surya itu bukan planet yang besar bumi ini.
bumi, matahari itu di tata surya itu sudah kelihatan besar, tapi matahari kita itu bukan bintang yang besar ternyata di galaksi kita itu. Dan bumi ini terlihat debu aja itu. Apalagi kita ini itu. Oh, sak ruangan ini muat wong akeh, itu berarti kan saking cilike awake dhewe Bapak Ibu. Untuk apalah kita sombong gitu. Ya. Jadi itulah ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah, apalagi yang berhubungan dengan astronomi itu tuh semakin kecil banget. Kemudian kalau kita ditunjukkan sejarah masa lalu gitu ya, ternyata kita tuh belum bisa apa-apa tentang sejarah gitu. Padahal banyak ayat tentang afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin gitu. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka itu melihat, memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Zamannya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Kapan kita ke Yordania? Lihat rumah Petra di sana, luasnya begitu luas banget. Di sana kan di surat Al-Fajr itu kan digambarkan bahwa umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, itu umatnya Nabi Hud ya terutama, itu allati lam yukhlaq mithluha bil bilad. Jadi kemajuan teknologi yang diciptakan oleh umatnya Nabi Hud itu saat itu tuh belum pernah tercipta di negeri manapun sampai sekarang. Jadi itu wilayahnya itu sangat luas sekali, ya, membuat gedung-gedung dari perbukitan batu yang dipahat ya menjadi seperti istana-istana yang mereka menganggap itu kami tuh nyaman, aman banget di tempat ini. Dan ketika Nabi Hud menyampaikan risalah Allah itu mereka orang gubris karena mereka sudah merasa hebat gitu. Siapakah lebih hebat dari kami itu, menentang sama Nabi Hud itu. Karena mereka sudah merasa istilahnya canggih sekali gitu, karena mereka itu teknologinya sudah sangat canggih itu saat itu. Ya, dengan rumah-rumah batu yang begitu tinggi itu aja baru ditemukan hanya sepertiga beberapa itu aja sudah semua sekali. Nah selama itu kan terkubur oleh pasir itu Bapak Ibu di Yordania itu ya, ada rumah Petra, kemudian juga ada umatnya Nabi Soleh itu, Madain Soleh itu kan ada itu juga tidak beda jauh dengan peradaban yang dicapai oleh umatnya Nabi Hud gitu. Itulah ya, ketika manusia tidak mengikuti aturan Allah maka akan Allah hancurkan ya. Itu namanya kiamat kecil kalau orang sekarang mengatakan itu ya. Jadi kehancurannya itu orang diumum kesek ya, datangnya tsunami, datangnya banjir bandang, datangnya likuifaksi ya, angin puting beliung, nggak bisa diprediksi kapan datangnya. Walaupun non sewu orang Jepang itu kan teknologinya kan sudah maju itu, tapi ya tetap saja tsunami datang banyak korban juga. Karena apa? Nggak bisa diprediksi. Karena datanya datang dengan tiba-tiba. Karena itu ketika disuruh mengikuti apa yang Allah turunkan, mengikuti aturan Allah, mereka nggak mau. Orang-orang zaman dulu sudah banyak contohnya, umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, umatnya Nabi Lut, ya, umatnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu diguncang dengan gempa dahsyat itu. Umatnya Nabi Lut dibombardir dengan meteor. Nabi Nuh dengan banjir bandang, karena bukan hanya banjir bandang seperti yang di sini, itu air yang dari bawah tanah itu mengucur ke atas, yang dari atas turun ke bawah. Jadi bertemu itu namanya tanur itu kan, tanur itu. Jadi semuanya mengeluarkan air yang dari yang di bumi maupun yang dari angkasa itu. Terus sampai akhirnya meluluh lantahkan peradaban yang sudah dicapai oleh zamannya Nabi Nuh. Itulah Bapak Ibu, andaikan manusia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang ayat-ayat lain nanti dibuka sendiri ya.
Sekarang makanan jiwa, ya, cara penyucian jiwa. Surat 87 ayat 14. Kemudian 91 yang hampir sama ini ya, ayat 9. Kemudian 92 ayat 17, 92 ayat 18. Hampir sama sih, qad aflaha man tazakka di sini. Wasayu jannah buha. Di sini kuncinya 19 18 ini. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi kemudian di surat 265 itu adalah untuk keteguhan jiwa, berinfak itu untuk keteguhan jiwa. Infak akan menghapuskan dosa. Surat 87 ayat 14, kemudian surat 91 ayat 9, kemudian 92 ayat 17 dan 18. Cara penyucian jiwa. 87:14 qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri itu adalah mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Hanya itu kembali ke nafs. Kemudian 92 ayat 17 wa sayujannabuhal atqa, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa ya. Yaitu allazi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. 92 ayat 17 dan 18 saja yang dibuka ya.
Al-lail. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan daripadanya ya. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan daripadanya. Al-atqa, orang yang sangat takwa. Ini sebelumnya kan orang yang asyqa, orang yang celaka akan Allah masukkan ke dalam neraka. Fa'angdartukum naron talazza. Ya, dari ayat 14 itu supaya jelas ya, supaya jelas urut ya. Maka aku akan memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal asyqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Itu dari ayat 14-nya surat 92. Sekarang 15, la yaslaha illal asyqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Allazi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Allah akan menjauhkan dari orang bertakwa neraka itu. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan daripada neraka naron talazza al-atqa, orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Makanya ada kalimat aqimus sholah wa atus zakat, ya sholat ya zakat, untuk membersihkan jiwa kita. Karena dengan infak, sedekah, zakat ya, itu adalah pembersihan jiwa. Berinfak sudah pernah dulu saya sampaikan ya, surat 2 ayat 215 ya. Itu apa itu? Cara pembagiannya ya. Itu infak untuk ini 215 ya. Ini pembagian infak. Siapa saja itu kan. Kalau 960 tentang sedekah atau zakat, orang mengatakan itu. Kalau 903 itu gimana? Itu amilnya yang apa ya istilahnya ya, untuk mengambil kan, istilahnya itu seperti di sini misalnya Pak Mahmud punya grup apa itu, misalnya peduli kasih apa. Kalau saya punya grup peduli kasih, itu yang mengambil itu ya, istilahnya yang mengelola ya, pengelolanya. Khudz min amwalihim shadaqatan itu. Gitu. Ini pembagiannya ya. Zakat sedekah, pembagian ini pembagian infak, ini zakat atau sedekah. Ini untuk 5 asnaf, ini untuk 8 asnaf. Gitu. Jadi sesungguhnya kita hidup di dunia ini, Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja ya. Itu supaya imbang gitu ya. Ya. Jadi Allah menciptakan ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, itu supaya imbang. Yang kaya memperhatikan yang miskin. Yang miskin juga jangan bersedih, itu kata lagunya Roma Irama kan menurut. Itu jadi Allah akan membersihkan jiwa kita itu ketika kita mampu untuk berbagi. Allati yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan jiwanya, itu yatazakka, untuk mensucikan jiwa. Jadi tadi saya tulis itu surat 2 ayat 21, surat 2 ayat 265 itu adalah infak yang 2265 itu adalah untuk penguatan jiwa, pengokohan jiwa. Kalau kita ingin bahagia, berbagilah gitu. Kalau ingin berbahagia apa? Berbagilah. Maka jiwa kita akan bahagia Bu kalau kita mau berbagi. Tapi kalau kita mempunyai harta, aku nek kerja tok kaya ngene repasane. Sikil nggo sirah-sirah. Awet isuk lunga bengi-bengi tangi. Isuk lunga anake urung tangi, bengi bali anake wis turun, ngono kok kon bagi-bagi. Ya. Itu orang seperti itu sempit jiwanya. Jadi tidak akan bahagia hidupnya.
Tapi orang yang bahagia adalah orang yang mampu berbagi walaupun itu dalam kondisi sedang-sedang saja ataupun dalam sulit. Itu ciri orang bertakwa kan itu ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang mampu berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Karena apa? Kita akan membersihkan jiwa kita. Kalau panjenengan kagungan dosa mboten sih? Pembersihannya adalah dengan cara itu, tidak hanya dengan mohon ampun pada Allah saja dengan lisan kita, akan tapi kita berbagi, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita. Surat 2 ayat 271. Kemudian surat 2 ayat 265 itu adalah pengokohan jiwa kita, untuk keteguhan jiwa kita. Kemudian kita juga diiming-imingi, ditawani sama Allah. Pingin surga apa tidak? Kira-kira diiming-imingi sama Allah? Pingin surga enggak Bapak Ibu? Pingin enggak selamat dari siksaan api neraka? Pingin. Itu surat 61 ayat 10 sampai 13, coba kita buka ya. Selain infak sedekah tadi, penyucian jiwa adalah ternyata dengan beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjuang ya. Berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum itu ya. 61 ayat 10 sampai 13. Ini yang diseru orang-orang beriman ya, orang-orang yang beriman, bukan manusia ya. Bukan manusia secara umum, karena orang-orang yang beriman itu orang yang sudah punya kesadaran jiwanya gitu. Ya, sudah punya kesadaran jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini kan Gusti Allah nawani to, Pak. Ya. Gusti Allah apa? Nawani. Awake dhewe gelem ora gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ditawake wahai gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan pada kalian gitu kan, alat jarotin, atas suatu transaksi, atas perniagaan ya. Namanya perniagaan itu orang ning pasar tok ya. Atas suatu transaksi, atas suatu perniagaan, atas perdagangan yang mana transaksi tersebut tunjikum, akan menyelamatkan kalian min azabin alim, dari siksaan yang pedih. Ini tawaran Bapak Ibu, diumumkan sama Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, tentunya aku akan ambil bagian itu. Satu. Perdagangan itu bentuknya satu. Ini pondasinya, pondasinya tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Itu pondasi beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya. Karena Rasulullah itu yang menyampaikan risalah Allah. Tentunya orang yang beriman itu sudah beriman kepada ayat-ayat Allah gitu. Jadi pondasinya beriman kepada Allah, jangan serikatkan Allah. Beriman kepada Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu makanya di sini gandengkan beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang bisa kedua, bisa ketiga Bapak Ibu. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Ingat, berjihad itu bukan angkat senjata ya, bukan hanya angkat senjata itu ketika perang Bapak Ibu. Berjihad ini adalah bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum,
dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Itu kan jiwa ya, angkus dan diri-diri kalian. Jadi tawaran Allah untuk apa Bapak Ibu? Satu, beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan diri kalian. Pak Samani yang rumahnya mana? Sumowono datang ke sini itu kan dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan menghabiskan bensin gitu ya, Masya Allah itu. Dan nanti masih lagi harus memikirkan saudara-saudaranya yang berkekurangan itu kan, itu harus dengan hartanya itu bermanfaat bagi orang lain dan dirinya pun bermanfaat bagi orang lain. Maka monggo kula panjenengan, saya juga sendiri dengan berpegang ayat ini itu menjadi semangat untuk berjuang, semangat untuk berbuat baik gitu, semangat untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ini karena saya tergetar hati istilahnya gitu ya, tergetar hatinya, terhadap hati saya dengan ayat ini. Berjuang di jalan Allah. Setelah panjenengan ngaji di sini ya, ini berjuang. Nanti ditularkan kepada orang lain gitu. Bisa enggak? Insya Allah. Ya enggak apa-apa. Yang penting panjenengan menyampaikan itu. Ummah ya, kata Allah ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuang di jalan Allah, beriman pada Allah dan Rasulnya dengan beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan kalian itu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Karena ternyata yang mengetahui itu sedikit, makanya jarang yang untuk mengambil bagian ini itu. Kita ini bisa berjuang di jalan Allah dengan kemampuan kita masing-masing kok Bapak Ibu. Andai kita tidak punya ilmu, ya dengan harta. Kalau misalnya punya harta, kalau dengan harta, punya harta berarti dengan hartanya, punya ilmu dengan ilmunya, punya tenaga ya dengan tenaga, menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak lah, istilahnya begitu. Itu di jalan Allah. Jadi berjuang di jalan Allah itu tidak perlu di masjid, tidak perlu di musola, tidak perlu di madrasah, tapi bisa membersihkan selokan, itu juga jalan Allah, bumi Allah itu. Tidak melarang orang lain membuang sampah di sungai, itu juga termasuk berjuang itu. Kemudian bisa juga menanami perbukitan yang gundul misalnya, itu juga berjuang di jalan Allah untuk menyelamatkan manusia dari longsor misalnya gitu. Banyaklah kemampuan-kemampuan kita yang mungkin selama ini terpendam, keluarkan itu, memberi manfaat bagi banyak orang gitu. Dengan kemampuan masing-masing ya, baik ilmu umum maupun ilmu agama, silahkan itu semuanya ilmu dari Allah semuanya. Maka ketika kita mau berjuang, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mau berjuang, kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan menjanjikan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Dia Allah akan masukkan kalian ke surga. Saya mengartikan secara umum saja, yang mana surga itu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kemudian dimasukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan. Di sana kita akan disediakan rumah yang mewah, wa masakin thayyibatan, dan rumah yang bagus itu kan. Rumah yang thayyib ya, masakin thayyibah itu kan. Rumah-rumah yang bagus-bagus. Ya ngumpuli bintang 5 toh Bapak Ibu. Ya. Itu. Fi jannati adn, kata Allah, di surga Adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan yang lain kalian mencintainya, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Monggo Bapak Ibu, kita masing-masing diri kita
mensucikan diri dengan apa tadi? Berbagi, baik harta maupun ilmu, ya, maupun tenaga kita, gitu. Jadi Bapak Ibu, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita nanti kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya, semoga kita bisa seperti itu Bapak Ibu ketika kita sudah membersihkan diri kita. Baik, kita tutup kajian kita karena waktu sudah sampai, ya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.